Astaga, tembakan yang bagus. Kuljit. Karena sekarang kita berteman, kau tidak akan tersinggung jika aku katakan sesuatu. Tidak apa-apa, Paman. Katakan saja. Oh iya, aku ingin mengatakan, siapa nama gadis itu ya? Simran. Aku rasa pasangan Simran dan dirimu tidak cocok. Ada apa, Paman? Apa masalahnya? Gadisnya baik, tapi tidak cocok untuk dirimu. Kau pemuda Punjab yang gagah, tampan, dan dia gadis yang lemah, pendiam, layu. Masa gadisnya seperti itu? Untukmu, kau harus punya pasangan yang periang, juga genit. Kau ikut saja ke London. Aku akan kenalkan gadis-gadis yang akan membuatmu kagum. Itu adalah urusan yang mudah, Paman. Biarkan aku menikah dulu. Setelah itu Simran akan di sini dan aku yang pergi ke London. Dan aku akan ketemu dengan gadis-gadis periang itu di sana. Bagus kan? Satu di rumah, satu di luar. Bagus. Ya, betul sekali. Aku pergi dulu, Paman. Bagus juga. Dasar bodoh. Saat itu aku masih kecil. Saat ayahku menggendongku di pundak dan dibawa ke sawah. Sejak itu aku bermain dengan burung-burung. Aku mendapatkan ketenangan kalau datang ke sini. Aku merasa senang melewatkan waktu bersama burung-burung ini. Coba katakan satu hal, Pak. Kau merasa ada perbedaan antara burung di sini dengan yang ada di London? Apa bedanya? Burung-burung di sini kenal aku, mengetahui diriku karena berasal dari negeri sendiri. Burung di sana tetap saja asing bagiku. Mungkin saja perbedaannya cuma dalam pandanganmu, Pak. Salah satu burung di sini mungkin saja terbang ke sana dan mengenalmu, mengetahui dirimu, dan mengetahui dari mana dirimu berasal. Dan mungkin kau yang tidak mengenal dirinya. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan, nak? Kata ibuku, tanah kita ini mujarab, pasti akan sembuh. Lihatlah. Tapi siapa yang melakukan hal sekeji ini? Kuljit. Pak, lihat ini. Ayo. Sebentar, Pak. Apa kau masih marah karena kelakuanku tempo hari? Anggaplah aku kekanak-kanakan dan aku minta maaf, Pak. Dari dulu sudah aku lupakan. Aku berpendapat salah tentang dirimu. Kau berkata benar. Aku yang tidak mengenal. Ayo kita pergi. Maaf. Ibu. Ada apa, Bu? Ibu memanggilku? Nak, apapun kata dokter, tapi aku sudah tahu. Sudah saatnya aku pergi. Oh, bicara yang baik-baik saja, Bu. Apa yang Ibu katakan? Tidak perlu takut lagi. Lagi pula sudah saatnya untuk pergi. Aku hidup dengan bahagia. Aku tidak mengeluh pada kehidupan. Tapi melihat Simran, ada harapan terpendam yang muncul. Secara mendadak, aku ingin melihat Simran jadi pengantin. Jangan sampai sebelum menikah aku... Ibu bilang apa? Dengar, nak. Masalahnya cuma tanduk pengantin yang pindah dari sini ke sana. Dan iringan pengantin yang akan datang seminggu lagi. Apa salahnya kalau datang besok? Benar sekali, Bu. Itu benar sekali.
Sekarang iringan akan datang besok. Iya kan, Baldev? Besok iringannya datang. Iya. Iringannya akan datang besok. Kita harus melarikan Simran dari sini. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kau tidak perlu merasa cemas. Aku sudah pikirkan besok pagi kita akan berangkat. Aku akan beli tiket dan menunggu di stasiun. Bagaimanapun juga, ajak Simran ke sana. Dan setelah itu apapun yang terjadi akan kita atasi. Kau dengar tidak? Hah? Aku tahu ini bukan jalanmu. Kau tidak ingin membawa Simran seperti itu. Tapi nak, semua sudah terlambat. Jika kau mencintai gadis ini dan ingin hidup bersamanya, kau harus melarikan dia. Kau mengerti? Bagus. Bawa aku dari sini, Raj. Bawa aku dari sini. Kau tidak kenal ayahku. Bawa aku dari sini, Raj. Kita harus pergi dari sini. Aku datang ke sini untuk menjadikanmu pengantinku. Dan kau akan kubawa dari sini. Hanya kalau ayahmu sendiri yang menyerahkan dirimu padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku juga tidak mengetahui apa yang akan kulakukan besok. Tapi satu hal kau harus merasa yakin. Langkah apapun yang kuambil besok adalah untuk kita berdua. Kau mencintai aku? Kau percaya padaku? Kalau begitu, tinggal menunggu tanduk pengantin diangkat. Hah? जल्दी से नीचे आ जा बेटे, मेहंदी का वक्त हो रहा है।
Pak, aku ingin mengatakan... Benar apa katamu? Aku tidak akan lama dengan masuk ke dalam rumahku, menyusup di tengah-tengah keluargaku. Kau telah mempermainkan kehormatanku. Kau telah menipuku. Kau telah mengkhianati kepercayaanku. Kau telah membuat kejujuranku menjadi lelucon. Bagaimana kau berani mencintai Simran? Bagaimana kau berpikir akan menikah dengan dia? Kau sendiri tidak layak sebagai dirimu, apalagi bagi Simran. Pendapatku benar tentangmu. Pemuda yang tidak baik dan pembohong sepertimu tidak pernah berubah. Malah semakin rusak. Tidak, Ayah. Tidak, Ayah. Aku sudah bilang kan? Aku sudah bilang bahwa aku pergi dari sini. Di sini tidak ada yang mengerti cinta kita. Bawa aku pergi. Aku sudah bilang kita harus pergi. Aku sudah bilang padamu kan. Kita hanya harus lari dari orang asing. Kalau kita lari dari keluarga, mau kemana lagi kita? Ini adalah orang tua kita. Ayah ibu kita. Sepanjang hidup mereka membesarkan kita, mengasuh kita, melimpahkan kasih sayang pada kita. Mereka lebih bisa memutuskan tentang kehidupan kita daripada kita. Tidak berhak kita membuat mereka sedih. Dan mereka melakukan itu karena mereka ingin kita bahagia. Yang kau katakan benar, Pak. Aku pembohong. Aku penipu. Walaupun aku banyak berbohong hanya untuk memperoleh hatimu, yang namanya bohong tetaplah bohong. Benar kata ayah. Aku ini tidak layak untukmu. Walaupun sungguh aku tidak akan bisa melihat wajah orang lain selain dirimu. Walaupun sungguh aku tidak ingat nama orang lain kecuali namamu. Yang ayahmu katakan memang benar. Bagaimana aku bisa berpikir untuk menikah denganmu? Walaupun aku bisa mencintaimu seperti aku yang kehilangan akal sehat. Itu percuma. Cinta bukan segalanya, kan? Ayahmu berkata benar, Simran. Ayahmu berkata benar. Terimalah, Pak. Ini amanatmu. Pak, aku datang ke sini bukan untuk mematahkan hati, tapi untuk memenangkan hati semua orang. Mungkin ada kekurangan pada diriku, hingga tidak bisa memenangkan hatimu. Kalau kau merasa bahwa Kuljit bisa lebih membahagiakan Simran, maka kau benar. Karena bagi Simran, kau lebih tahu yang terbaik untuknya. Maaf. Aku minta maaf.
Maafkan aku, Preti. Aku sudah sangat menyakiti perasaanmu. Raj, mana Simran? Mana Simran? Dia akan datang, Ayah. Dia akan datang. Ayah sendirilah yang akan membawanya. Dengan atau tidak dengan restunya.